Baik, tamu kita hari ini Mas Kolik. Ini adalah seorang inisiator petani muda di Kelurahan Karangpandan ya Mas. Masuknya apa ya kelurahannya ya? Gentungan, Oh kan Kelurahan Gentungan, kecamatannya Kecamatan Mojogedang. Kecamatan Mojogedang. Itu ada kelompok tani yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda, anak muda yang kreatif dan mau meneruskan perjuangan orang tuanya menjadi seorang petani, yaitu Mas Kolik, yang diinisiator Mas Kolik. Ini bernama Taruna Tani ya Mas. Taruna Tani. Taruna Tani. Nah, Taruna Tani ini kira pernah pertama eh, apa didirikan kapan sih Mas? Ya, pertama perkenalkan, nama saya Kholik Robani. Saya berasal dari Gentungan. Saya diamanati sebagai Ketua Taruna Tani Lestari Desa Gentungan. Apa sih ke Taruna Tani ya? Anjir. Taruna Tani Lestari sendiri ada suatu wadah di situ untuk sharing, untuk tempat berbagi ilmu, terutama di dunia pertanian. Jadi kebanyakan yang masuk itu anak-anak muda, bisa dikatakan petani milenial. Taruna Tani sendiri berdiri sejak masih muda sekali, masih PAL sih betulnya Pak. Jadi berdiri tanggal 20 Agustus 2022. Wah, udah mau ulang tahun dong ini ya. Mau ulang tahun ya. 2 tahun ini. Jadi masih muda sekali. Iya. Terus Taruna Tani ini kan kalau apa namanya orang mengenalnya kan kelompok tani muda gitu ya, Iya. Mas. Kenapa sih alasannya mengumpulkan teman-teman tani muda ini, Mas? Iya, jujur saya ngambil dari latar belakang kisah pribadi saya sebetulnya. Yang di situ bisa dilihat saya ini sebagai anak petani, soal pendidikan dulu hanya tamat S2, Pak. SD, SMP. Jadi saya S2 sampai SMP berhenti. Nah, di situ ternyata di wilayah Gentungan juga ada beberapa anak yang senasib seperti saya. Kita tidak tahu latar belakang masing-masing, entah dari soal biaya ataupun lingkungan ataupun keluarga, kita nggak tahu. Yang jelas ada beberapa anak yang juga tamat S2, SMP. Di situ juga meneruskan pekerjaan orang tua sebagai petani. Dan saya melihat di wilayah Gentungan sendiri dunia pertanian khususnya itu sangat minim yang minat. Bisa dikatakan yang mau terjun ke pertanian ini sudah hampir tidak ada. Dan mengingat di Desa Gentungan sendiri petaninya itu sudah sepuh ya, di atas 50 tahun. Dan saya sendiri mengingat, ini siapa kalau sudah tidak ada petani lagi yang mau meneruskan, siapa? Kebanyakan anak sekarang masuknya ke industri, ke luar dan keluar daerah, habis selesai pendidikan pasti merantau dan lain sebagainya. Balik-balik sudah usia 45-50 tahun baru kembali ke desa lagi. Dan ini akan terjadi terus menerus. Dan disitulah adanya Taruna Tani untuk mewadahi teman-teman yang profesi sebagai petani juga. Biar apa sih? Biar mereka tidak minder, tidak gengsi lah menjadi seorang petani muda. Apalagi saat ini gempuran yang sangat luar biasa dari luar. Apa sih petani anak muda zaman sekarang 2024 kok milih jadi petani. Nah, itu selalu menjadi menjadi kita itu sebagai apa profesi seorang petani ini selalu rendah sih gitu kan. Tapi saya mengingat Indonesia ini juga butuh petani loh. Semua ini butuh petani. Kalau nggak ada petani, suatu negara pasti akan runtuh. Nah, makanya kita mendirikan anak muda ataupun ini niatnya yaitu untuk regenerasi petani, menyiapkan petani-petani muda yang akan datang. Jadi biar kita juga punya komunitas, biar kita merasa diakui, punya teman dan tidak sendiri. Jadi mereka yang belum tergabung itu kadang memikirnya masih saya petani sendiri. Umur gitu. berapa Mas? Untuk sekarang kelompok Taruna Tani itu kisaran umurnya di umur berapa sih?
Ini yang paling tua saya sendiri, Pak. Oh gitu. Lu Mas 30 tahun. Mas Kolik 30 tahun. Iya. Ya masih muda lah. Yang paling muda jalan 17 tahun. Oh, Jalan iya. 18 tahun 18 ini. tahun. Itu yang paling muda. Iya, iya. Oh, berapa anggotanya, Mas? Kita punya anggota saat pembentukan itu 27 ya, Pak ya. Jadi berjalannya waktu saat ini sampai hari ini yang aktif itu 17. Loh, kok nggak berkembang malah berturun ya, Mas? Yeah. Kita punya alasan. Yang 10 orang ini mereka memang melanjutkan pendidikan. Ada yang mondok. Jadi gitu. jadi tidak ada ikatan harus gini, harus ke anggotanya nggak boleh keluar dan lain sebagainya. Kita lebih memberi kebebasan kalau mau bersekolah lagi ataupun ke pesantren silakan, nggak masalah. Tapi ketika nanti kembali masih minat di dunia pertanian, ayo gabung ke Taruna lagi. Oke. Nah, Taruna Tani itu kan sebagai wadah jadinya ya, Mas? Iya, wadah ya. Wadah di Kelurahan Gentungan khusus anak muda. Nah, itu pertama bikin programnya kok bisa jadi Taruna Tani, terus sekarang programnya apa gitu, Mas? Jadi saya sendiri awal-awal sempat minder juga. Kita namanya anak muda pasti hanya punya pemikiran yang kritis. Modal juga tidak punya. Jadi setelah terbentuk kita punya anggota juga masih wah mau ngapain. Tapi kita selalu membangun komunikasi sama anggota, mencari relasi keluar. Ini apa yang perlu kita programkan di Taruna Tani khususnya di Desa Gentungan agar pertanian, kita berbicara masih skup desa ya, jadi masih kecil, Pak. Jadi di tingkat Gentungan dulu kita selalu koordinasi, itu timbullah kita, wah basic kita pertanian. Apa sih yang paling penting di dunia pertanian? Kita harus bisa mandiri dulu. Dalam hal apa? Semua hal, dalam hal produksi pupuk maupun benih dan lain sebagainya. Tercetuslah kita mempunyai 4 program. Yang pertama kita produksi pupuk organik, yang kedua pemasaran hasil pertanian organik, yang ketiga kita ada ternak komunal, yang keempat kita ada edukasi wisata edukasi pertanian organik. Itu 4 program dari Taruna Tani. Dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini kita 2 program yang benar-benar sudah berjalan, pupuk sama pemasaran beras organik. Pupuk organik kita sudah bisa dikatakan luar biasa karena per 3 bulan atau per 1 kali musim tanamnya itu bisa menyentuh 50-an ton. Nah ini nih pupuk organik itu tuh pupuk sing kayak apa? Organik itu kelihatannya, wis organik itu rasanya mahal gitu, Mas. Betul. Jadi apa sih bedanya pupuk kimia sintetis dengan pupuk organik? Pupuk organik itu dihasilkan tidak hanya dari limbah kotoran hewan apapun, yang jelas organik itu yang bisa terurai kalau menurut saya. Jadi kita memproduksi pupuk organik di Taruna Tani ini 100% berbahan baku dari kohe sapi, kotoran hewan sapi. Kenapa memilih bahan baku itu? Kembali lagi karena kita melihat di Desa Gentungan ini banyak sekali peternak-peternak kecil rumahan itu yang mempunyai limbah. Jadi di Gentungan itu data yang punya sapi itu kurang lebih 796, hampir 800 ekor sapi. Itu yang baru berapa persen yang kembali ke lahan organik atau ke lahan sawah. Jadi masih menyisakan limbah. Mereka nggak punya sawah tapi punya bahan baku atau kohe sapi ini tadi. Nah kita manfaatkan itu. Kita Taruna Tani mengambil limbah ataupun kohe sapi dari warga, kita ambil, kita bawa ke rumah produksi Taruna Tani. Di situ kita olah, kita fermentasi sedemikian rupa sampai benar-benar siap disajikan untuk tanaman, siap diserap untuk tanaman. Kita sudah melalui uji lab juga, jadi benar-benar sudah standar SNI. Nah ini Mas, prosesnya bikin pupuk organik itu seperti apa sih, biar nanti sedulur-sedulur tani ini juga yang lain juga bisa melihat gitu. Sebetulnya sangat mudah sekali pembuatan pupuk organik yang sudah menemui zaman-zaman Mbah, mungkin yang sudah senior, petani senior di atas saya itu pasti sudah paham, sudah tahu. Tapi saya berbagi pengalaman SOP ataupun proses di Taruna Tani sendiri hampir sama yang
lakukan setiap petani itu kita mengambil kohe dari tempat warga itu kita muat benar-benar masih fresh Mas, jadi masih ada bau-baunya, ada hangat-hangatnya itu ya. benar-benar masih fresh. Iya. Kita sama teman-teman itu kita muat ke dalam armada mobil dengan manual Mas, dengan ember, dengan cangkul dan lain sebagainya. Itu tantangan kita juga. 17 anak itu ya, 17 orang itu ya. 17 orang. Bahkan kita ada 2 cewek, taruninya 2. Oh gitu. Ya, ikut juga itunya. Ikut juga. Mereka benar-benar awalnya bukan latar belakang petani, tapi mereka punya keinginan untuk belajar pertanian. Jadi kembali lagi prosesnya kita ambil, kita muat ke dalam armada. Di situ saat pemuatan kita langsung memberikan suatu bakteri ataupun dekomposer ya Mas. Jadi fungsinya untuk mengurai kotoran itu agar patogen ataupun jamur-jamur jahat itu nanti biar netral, biar sebetulnya sudah bagus kohe hewan apapun itu ketika sudah memasuki masa jangka waktu yang gak lama itu sudah gasnya sudah hilang, itu sudah bisa dikatakan sudah pupuk mati, itu sebenarnya sudah siap. Tapi kita mengadopsi terbaru ilmu itu menggunakan fermentasi itu tadi. Jadi saat pemuatan kita pemberian bakteri, kita bawa ke rumah produksi, kita susun ataupun kita stok di rumah situ, rumah produksi kurang lebih 7 hari, nanti kita pembalikan kurang lebih 3 kali. Tiap minggu kita balik. Biar apa? Diaduk-aduk ya. Biar mateng, benar-benar mateng saat gitu. fermentasinya. Itu nanti biji-bijian rumput itu bisa tidak tumbuh ketika melalui fermentasi yang sempurna. Jadi ketika saat masa fermentasi itu benar-benar bisa panas banget pupuknya. Nah, itu setelah dikira 3 kali pembalikan, kita tahap pengeringan, pengurangan kadar air dengan kita tipiskan medianya ataupun bahan bakunya itu tadi, kita analisa ketika sudah siap giling, dikira siap giling, kita giling, kita saring, kita kemas. Itu insya Allah yang sudah membuktikan dengan pupuknya Taruna Tani, petani yang berbicara Mas. Jadi ketika sudah petani yang berbicara, alhamdulillah dapat respon baik, mereka sudah bisa menerima pupuknya Taruna Tani. Berapa itu waktunya Mas untuk dari pertama kohe diangkut sampai siap itu ya, siap tanam itu? Kalau dari nol, benar-benar dari nol, dari fresh tadi kurang lebih 1 bulan kita prosesnya. 1 bulan ya? Di dalam rumah produksi Taruna Tani. Untuk berapa ton itu Mas? Kalau kapasitas di rumah produksi kami kurang lebih hanya 1 bulannya itu hampir 60-an ton. 60 basah ton. Mentah. Itu kapasitas. Oke, nah pas untuk apa namanya yang menggunakan pupuk itu dari mana Mas? Apakah ada yang dari luar untuk pesan atau bagaimana itu Mas? Kalau tujuan awal kita khusus ke Desa Gentungan, jadi produksi itu kita kembalikan ke petani Desa Gentungan dulu, tapi ternyata adanya media itu juga berpengaruh besar untuk pemasaran. Jadi ada yang dari wilayah Solo, ada wilayah Klaten, Sragen, itu juga masuk. Dia membeli produk kami. Oh begitu. Berapa sih harganya gitu Mas, satu karung gitu? Kita kemasan kurang lebih 40 kilo, kita jualnya 30.000. 30.000. Iya, itu harga di tempat. Itu untuk bisa berapa meter persegi lahan itu Mas kalau pupuk itu sendiri tidak ada hitungan yang detail ya, dalam arti tergantung petaninya untuk penaburan. Jadi kalau kita yang sudah bertani secara pola organik sejak 2009 itu sudah sangat irit sekali Mas. Jadi kalau pelajaran pribadi saya dulu itu tahun 2009 itu dari konvensional beralih ke organik, itu kita menggunakan rumus 1 meter persegi lahan padi itu membutuhkan 1 kilo pupuk organik. Itu awalnya, tapi namanya pupuk organik itu setiap penambahan atau setiap tahun itu tidak akan berkurang, malah bertambah dalam arti kandungannya. Jadi ketika tahun ini kita menggunakan pupuk
ke organik per meter perseginya 1 kilo, mungkin tahun depan kita bisa berkurang, Oh begitu. bisa setengahnya. Jadi Ya. pupuk organik ini sendiri kan tujuannya untuk menyuburkan kembali tanah, Ya. mengembalikan kesuburan tanah yang selama ini terlalu banyak kandungan residu pupuk kimia sintetis yang tertinggal di situ. Jadi adanya pupuk organik ini untuk mengembalikan kesuburan tanah. Ketika tanah udah kembali subur, itu bisa dilihat dari tandanya tanaman itu tidak lagi memerlukan pupuk banyak, tapi malah berkurang. Contoh kalau kita masih menggunakan pupuk kimia sintetis terus-menerus, tiap tahun kuota pupuk kimia kita yang gunakan pasti akan selalu bertambah. Oh ya. Tahun ini mungkin kita per hektarnya katakanlah ya kita pupuk 500 kilo semuanya pupuk kimia sintetis. Itu nanti 5 tahun yang akan datang sama-sama dipupuk 500 kilo dalam lahan 1 hektar. Ya. Itu kesuburannya pasti beda. Pasti turun ya kesuburan. Pasti turun. Kita mau nggak mau harus nambah kuota pupuknya lagi. Tapi beda dengan konsep pola organik. Pola organik kita penambahan pupuk yang kita akan tuai nanti ke depannya, tanah semakin subur, penggunaan pupuk semakin berkurang. Ya. Itu bisa dilihat mungkin sejarah-sejarah dulu mbah-mbah kita. Sebelum ada pupuk seperti saat ini yang brandnya banyak sekali ini. Dulu pasti hanya menggunakan pupuk-pupuk kandang, bahkan dedaunan yang ada di kebun. Itu dibawa di sawah. Dan apa hasilnya? Beliau-beliau juga bisa panen dan menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih Mas, kita menanam padi dengan menggunakan pupuk organik sama pupuk sintetis Ya. gitu ya, pupuk kimia ya. Itu hasilnya lebih banyak mana? Kalau masalah hasil sebetulnya mau digenjot berapa banyak pun pupuk. Kalau lahannya katakanlah cuma 1 hektar, maksimal ya cuma segitu. Sama. Hampir sama. Jadi mindset petani atau pola pikir petani itu hanya berpikir sekilas gini. Kalau yang kebanyakan di gantungan ya. Jadi enak pakai pupuk kimia. Kita 1 hari kerja katakanlah dapat 100 sampai 200 ribu ya. Kita belikan pupuk kimia dapat berapa puluh kilo, 1-2 jam tebar sudah selesai. 2-3 hari hasilnya sudah kelihatan hijau. Tapi beliau tidak mengingat pertanian selanjutnya ataupun ke depan bagaimana dengan kondisi tanah, dengan hasil pertanian tadi. Beda dengan pola organik. Kalau organik ketika kita memberikan pupuk itu tadi, yaitu kita ke depan pasti tanah kita lebih subur dibandingkan pola dengan pupuk kimia sintetis. Jadi bisa dilihat dengan tanah itu ketika kurang air sedikit pun pasti yang itu langsung keras. Beda dengan sawah yang hampir setiap musim tanam itu walaupun sedikit dikasih pupuk organik, entah itu dari kotoran hewan ataupun dari dedaunan. Itu lebih bisa menyimpan kandungan air. Oh begitu ya. Kan kalau dulu menggunakan pupuk kimia terus beralih ke pupuk organik. Itu kan tanahnya sudah terbiasa dengan pupuk kimia gitu ya. Nah itu penyesuaiannya bagaimana tuh Mas kalau untuk tanam? Iya, kalau yang saya alami tahun 2009 sampai tahun 2011 kita sudah sertifikasi organik. Berarti sudah resmi bisa dikatakan organik karena kita sudah megang sertifikasi yang sudah diuji dari lembaga itu sendiri. Jadi kita ada tahapan untuk beralih ke pola organik itu tidak seakan-akan musim tanam besok saya mau organik, pupuk kimia saya lepas, saya langsung pindah ke organik. Pasti gagal panen yang terjadi. Loh kenapa sama-sama pupuk kok bisa gagal panen Mas? Karena apa? Kembali lagi ke kondisi tanah panjenengan itu belum siap. Belum benar-benar subur. Jadi dulu kita melewati tahap untuk dapat sertifikasi organik ataupun tanah kita benar-benar bisa subur, bisa lepas kimia itu kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya, untuk mengembalikan itu kembali. Jadi tahap awal tahun pertama kita masukkan pupuk organik kurang lebih 30%. Nanti pupuk kimia kita kurangi 30% sampai benar-benar kita bisa lepas. Tapi kalau banyakkan petani, organik pasti gagal panen, pasti hasilnya nggak meningkat. Karena apa? Mereka belum menguasai rumus atau teorinya. Dalam arti mereka hanya melepas pupuk kimia, berniat untuk organik, dia tidak mengingat kondisi tanah ini siap apa belum. Oh begitu. Jadi kalau mau berpindah dari pupuk kimia ke pupuk organik itu harus
melewati beberapa tahap. Dalam arti kita juga masih menggunakan pupuk kimia, tapi kita kuotanya kita turunin, kita ganti dengan pupuk organik. Terus menerus sampai nanti benar-benar bisa 0% pupuk kimia sintetis. Cirinya Mas, ciri tanahnya kalau misalkan biasanya kalau pupuk kimia itu jadi tanahnya seperti apa, kalau setelah menggunakan pupuk organik itu jadinya seperti apa itu Mas? Yang jelas yang sangat bisa dilihat itu ketika masuk musim kemarau, itu kalau tanah yang sering menggunakan pupuk organik, itu walaupun kelihatan kering, di dalamnya pasti masih ada kandungan air. Beda dengan pupuk kimia sintetis. Jadi mereka kekurangan air sedikit, dia langsung keras, bantat. Itu bisa dipraktekkan mungkin di skala pot pun bisa dilihat. Perlakuan antara menggunakan pupuk organik dengan pupuk kimia dalam skala kecil, tanam tabulam pot atau sayuran di pot itu bisa dilihat kok. Mana dampak dari kimia, dampak dari pupuk organik itu benar-benar banget terlihat. Nah ini kan pupuk organiknya untuk tanam ya. Iya. Untuk tanam ya. Kalau untuk pengembangan yang untuk pas waktu sudah tumbuh gitu, apakah juga masih menggunakan pupuk organik Mas? Sebetulnya kalau saya pribadi punya konsep, dalam arti yang selama ini saya lakukan pola pribadi saya sendiri, saya meyakini bahwa sebelum saya menanam benih padi, saya harus menyiapkan cadangan makanan atau nutrisi di mana saya meletakkan benih padi itu nanti. Jadi sebelum saya tanam, lahan itu saya olah, saya kasih pupuk organik. Tujuannya biar tanaman ketika saya tanam di situ, nutrisinya sudah siap. Tanaman akarnya mau kemanapun, nutrisi sudah ada di situ. Jadi ketika masa pertumbuhan atau pembuahan itu tinggal kita memberi, kalau manusia suplemen sih sebetulnya. Seperti nutrisi tambahan agar lebih cepat, agar buahnya terisi maksimal, itu biasanya lewat nutrisi yang nabati ataupun organik juga bisa. Contohnya skor, perangsang buah itu dibuat dengan bahan-bahan yang di sekitar juga ada sebetulnya. Bisa ya? Bisa. Pestisida nabati itu sebetulnya juga sudah tersedia di lingkungan, karena Indonesia ini sangat kaya sekali. Obat-obatan jamur hampir seperti manusia. Pakai lengkuas juga bisa untuk menyemprot tanaman. Itu salah tanaman satu dijamoni Mas. Iya. Bisa ya. Pakai kunir itu juga seperti penanggulangan hama-hama itu juga bisa sebetulnya. Hampir sama seperti manusia. Makanya konsep saya merawat tanaman sama manusia itu hampir sama. Ketika kita fokus untuk kesehatan tanaman itu sendiri, saya yakin nanti penyakit itu akan menghindar sendiri. Seperti imun kekebalan tubuh manusia. Kalau kita menjaga kesehatan, insya Allah penyakit-penyakit itu akan kebal sendiri. Ya, akan terhindar. Iya. Nah itu kan pasti hama itu kan banyak. Iya. Kalau di gentungan itu hamanya paling besar apa sih Mas? Kalau dulu tikus. Jujur tikus itu lumayan besar, lumayan juga bisa dikatakan berapa persen itu gagal panen. Tapi saya tahun 2021 itu saya iseng sih Mas sebetulnya, lihat dari media tentang burung tito alba atau serak Jawa. Oh, serak Jawa. Kalau orang Jawa atau wilayah Karanganyar masih identik dengan burung hantu sih. Burung hantu. Iya. Saya tahun itu saya membeli 1 ekor itu 80.000. Udah besar. Saya rawat kok susah karena udah besar. Terus saya kembali saya mencari yang lebih kecil biar saat penyuapan dan lain sebagainya lebih mudah. Dan alhamdulillah proses 1 tahun saya berhasil untuk bukan menangkar, merawat burung tito alba dari kecil, benar-benar dari bulu kapas sampai terbang dewasa. Dari pelihara 4 ekor saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena apa? Setiap malamnya saya harus mengeluarkan uang, katakanlah per ekor itu minimal 3-4 ekor tikus fresh. Jadi kalau saya nyuruh orang nembak tikus itu saya beli per ekornya itu 2.000. Itu per ekor paling enggak 8.000 kali 4. Itu tiap malam. Dan itu tidak bisa diganti dengan makanan yang lain.
Oh gitu. Kalaupun bisa, tapi berpengaruh dengan kesehatan burung itu sendiri. Contoh Ya. dikasih daging ayam, mereka Ya. makan, Ya. tapi tidak bertahan lama pasti mati. Oh. Jadi memang makanan burung itu sendiri lebih ke tikus, predator tikus. Predator tikus ya. Dapat pelajaran 1 tahun, saya lepas liarkan. Dan di situ saya yakin pasti nanti akan membantu petani di situ kan. Iya. Alhamdulillah ada dampak. Ya. Ada dampak karena tikus itu sendiri saat mendengar suara burung itu sudah senyap. Dalam arti mereka sudah takut karena predatornya. Nah, Iya benar. di situ saya terus tergabung sama teman-teman tokoh di Gentungan. Iya. Itu bagaimana untuk membuatkan rumah atau rubuha. Ya. Belum ada yang pemerhati atau menggagas. Mungkin mereka masih apa sih kayak gitu, buat apa? Bahkan burung itu masih identik dengan mitos ya menurut saya. Ketika burung itu nanti bersuara atau hinggap di atas atap, pasti ada yang meninggal. Dan itu pasti masih menjadi mitos di perdesaan. Nah, di situ saya masih mempunyai keyakinan ketika tikus ini merajalela atau hama ini berkembang pesat, pasti ada salah satu ekosistem yang salah ataupun yang sudah hilang di Gentungan ini. Salah satunya pemakan tikus ini siapa? Kalau hanya ular kan 1 minggu sekali bahkan 2 minggu sekali baru makan. Sedangkan kalau yang saya dapat informasi tentang tikus itu sendiri, 1 ekor induk tikus itu dalam seumur hidupnya bisa mengeluarkan anak 2000 lebih. 1 ekor induk. Nah dari situ saya tetap yakin bahwa burung Tito alba ini adalah rantai perputaran rantai makanan untuk alam ini. Makanya terus saya tidak berhenti di situ, saya mengajak kelompok tani ada di Gentungan untuk bagaimana bisa mendapatkan rubuha rumah burung hantu ini walaupun sederhana. Terus kita negosiasi sama pihak desa terkait desa Gentungan. Alhamdulillah dapat respon baik. Kita dianggarkan saat itu kurang lebih hampir 20-an juta itu untuk pembuatan rubuha sama tiangnya beberapa tempat. Jadi alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Bisa ditanya langsung, kalau mungkin nggak percaya dengan omongan saya, datang ke Gentungan, tanya petani yang ada di sawah itu bagaimana kondisi tikus yang ada di Gentungan. Itu bisa minim sekali. Adapun hanya beberapa. Kalaupun nanti sampai tikus itu hilang nihil, jadi kan pasti ada kerusakan rantai makan lagi. Yang jelas di Gentungan kalau soal tikus alhamdulillah sudah terkondisikan. Oh jadi sekarang setiap sawah ada rumah untuk itu ya, burung ini ya, burung Tito alba ini ya. Kalau itu konsepnya tidak per sawah sih sebenarnya. Per sawah. Oh bukan ya. Karena radius dari burung itu mencari makan bisa 3 kilo. Oh gitu. Ya. Pandangannya gitu Mas. Suara. Radius, jadi ketika rumahnya di sini, mereka bisa dampaknya itu 3 kilo keliling. Mencari makan ke sana ke sini. Gitu, kalau radius pendengaran, penciuman ke tikus sendiri ke makanannya itu 300 meter. Jadi ketika burung hinggap di sini 300 meter sekeliling itu pasti tercium. Gitu. Dan saya suka sekali burung ini karena mereka walaupun sudah kenyang, kalaupun masih mencium tikus itu pasti dibantai, tapi tidak dimakan. Oh begitu. Kok bisa tahu Mas? Saya sering keliling ke lahan, ke sawah, itu pasti ada bangkai tikus yang kepalanya atau otaknya sudah tidak ada. Itu pasti ulahnya si Tito alba ini. Iya. Jadi memang benar-benar saya sendiri sudah mempraktekkan dan petani Gentungan sudah menuai hasilnya. Oh gitu. Jadi nggak mengganggu ini ya panen ya Mas ya. Tidak. Dan mungkin ada isu nanti makan ayam, nanti makan ikan. Tidak, karena habitat ataupun kodrat burung itu memang pemakan tikus. Iya. Wah menarik sekali ya Mas ya. Ternyata juga ekosistem di Gentungan juga masih terawat dengan bagus ya. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi konsep dari pertanian organik sendiri kan tidak boleh membunuh. Ya. Kita bisa menyeimbangkan sih sebetulnya. Kalau semua seimbang alam itu, insya Allah tidak ada yang dirugikan. Benar. Dari segi hama dan apapun. Jadi sangat disayangkan ketika petani itu membasmi mungkin hama belalang ya. Belalang mau dibasmi, mau disemprot pakai pestisida. Dia tidak mengingat bahwa nanti hewan apa aja yang akan terbunuh dengan pestisida itu sendiri. Jadi 1 kali semprot mungkin beberapa jenis hewan
yang tidak merugikan juga ikut terbunuh. Jadi sangat kasihan sekali. Iya, Jadi kalau benar, di pertanian organik memang tidak, konsepnya tidak bisa membunuh, Iya, harus menyeimbangkan. Ya. Oke. Menginjak yang kedua nih Mas, program kedua nih saya paling seneng nih. Kalau udah hasil-hasil itu saya seneng nih. Gimana tuh? Iya. Untuk setelah hasil gitu ya. Untuk di Gentungan sendiri berapa sih lahan seluruhnya Mas di Kelurahan Gentungan itu untuk pertaniannya? Kalau data detailnya saya belum mengantongi data keseluruhan. Yang saya tahu yang sudah tersertifikasi organik, yang sudah mengantongi izin organik itu 29 hektar. 29 hektar. Itu lahan padi yang sudah tersertifikasi organik. Jadi program kedua kita kan pemasaran hasil organik. Ya. Dulu tahun 2009, 2011 itu belum apa-apa. Hasil organik belum bisa diterima. Belum ada bedanya dengan komoditas hasil pertanian yang lainnya ataupun padi yang biasa konvensional. Tapi Taruna Tani ini punya tujuan, walaupun kecil dulu sih Mas, kita juga belum punya modal jujur kan untuk membeli hasil pertanian yang sangat besar. Kita skala kecil mendemplot ataupun menjualkan hasil orang tua kita dulu lah. Orang tua punya hasil tani, punya produktivitas pertanian, hasilnya jualnya kemana? Ke Tengkulak, masih ke Tengkulak. Sedangkan di Tengkulak sendiri saat panen raya ya seperti itu kan Mas. Yang butuh kan kita. Tengkulak jadi nggak butuh. Kalau mau segini Mas, nggak ya udah nggak apa-apa. Itu realita dan di manapun pasti seperti itu. Nah, kita mencoba terobosan untuk anak-anak muda yang di Taruna Tani ini. Walaupun kecil kita langsung ke konsumen. Jadi walaupun penjualannya masih sedikit, jadi kita tapi lebih ke konsumen. Kita menggunakan penjualan ke media sosial, online, ke TikTok, ke IG, ke Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah belum ya berjalannya waktu ini per bulannya kurang lebih 1,5 ton. 1,5. Produknya apa aja Mas? Kita fokus ke beras, tapi kita di Taruna Tani itu brandnya Eco Mas, brand kita Eco. Beras Eco. Tani Eco gitu. Beras kita Eco. Apa sih Eco? Eco sebetulnya kan dari bahasa Jawa ya Mas. Eco. Enak. Kita ambilnya Eco itu salah satu produk dari Taruna Tani. Kita mempunyai 7 varian atau 7 jenis beras. Ada beras hitam, beras merah, beras coklat, beras mix, beras putih, dan ada beberapa lagi. Ada 7, itu kemasan 1 kiloan dan 500 gram. Itu kita jual secara online. Harganya berapa Mas kalau? Harganya paling best seller itu yang hitam itu 23.000. 23.000 per kilo. Per kilo. Itu masih murah dibandingkan kalau orang-orang kota beli di supermarket atau Indomaret. Itu bisa diangkat 30-an ribu ke atas. Hanya beda kemasan, kalau hasilnya sama. Nah itu ya, buat sedulur-sedulur Bangun Jiwo, kalau mau pesan ini apa namanya beras organik boleh ke Mas Kolik di Gentungan. Benar-benar organik ya Mas ya. Bisa dicek di lahan, bisa dilihat pola budidayanya bagaimana. Dan kalaupun langsung ke lahan ataupun langsung ke kita bermain ke Basecamp Taruna Tani, mungkin harganya lebih dapat turun lagi. Oh gitu, apalagi kan jumlahnya bisa. Saya jadi tertarik, pengen reseller ya. Siap. Ada banyak loh Mas, mahasiswa khususnya di UNS. Saya selalu menghimbau, mereka kan mahasiswa, pasti pengeluaran juga banyak. Sama-sama mendampingi desa, dia bolak-balik ke Gentungan. Mas, ayo cari pendapatan dengan apa? Jadi leseran nggak apa-apa loh. Jenengan bersih. Beras itu kalau skala besar untung 300 perak itu udah luar biasa Mas. Tapi di Taruna Tani minimal 1 kilo kan 2.000 lebih. Ada yang bisa jual per kilonya itu ya 40.000 juga ada. Tapi dari Taruna Tani pasti harganya masih standar di situ. Dan apa sih kelebihan keuntungan dari pemroduksi Taruna Tani sama konsumen? Kalau konsumen beli melewati beberapa tengkulak, contoh di supermarket itu kan sudah melewati beberapa tengkulak. Dan barangnya juga sama dari desa, tapi harganya bisa dilihat luar biasa. Kalau kita pemroduksi, kita jual ke tengkulak pasti harganya murah. Dan nanti lewat beberapa tengkulak lagi sampai ke konsumen tetap tinggi. Nah makanya
kita memotong beberapa rantai perdagangan ini biar nyampe ke konsumen, jadi yang saling menguntungkan. Kita pemroduksi ini bisa mendapatkan harga agak tinggi, konsumen membeli juga agak rendah harganya. Masih ekonomis di situ. Menarik sih. Oke. Mas, nah marketingnya bagaimana Mas? Kalau marketing untuk itu apakah juga selain online juga ada pemasaran dari tingkat kelurahan atau apa gitu Mas? Kalau dari Taruna Tani sendiri masih fokus ke online ya. Jadi selain online kita offline-nya biasanya ke pengunjung. Saat ada pengunjung ke situ gitu, kita ada suatu display di situ. Nah, mereka tanya, dan yang paling mengena itu biasanya saat tamu itu makan siang di wilayah situ atau di saat di Gentungan itu pasti dia langsung menanyakan, ini beras apa kok beda kok enak. Di situ pasti dia langsung membeli. Dan di situ langsung menjalin seperti langsung langganan gitu loh. Tiap penggantungan atau suruh ngirim gitu biasanya. Gitu. Warung, ada warung-warung di sekitar gantungan itu juga menggunakan beras-beras organik. Kalau warung belum sih, lebih ke kayak tamu ke kelompok tani, gitu. ke apa kunjungan gitu kan ada makan siangnya. Kita menggunakannya beras itu ya. Produk dari gitu ya. wilayah Gentung. Ya. Nah, terus sewaktu marketingnya itu berjalan gitu ya. Kira-kira produksinya banyak nggak Mas? Wah. Terima kasih. Wah, ini produk unggulan dari warung Hanoman Mas. Monggo. Nah, ini wedang. Gitu ya. Sudah hampir Boleh loh Mas. Hampir sudah tergeser. Monggo Mas, langsung di siap. Nikmati saja. Ini jadi kami lokasinya di kebun Hanoman. Terus kami punya warung dan ini adalah produk dari warung, menu warung Mas. Monggo dirahapi. Cocok sekali sama suasananya. Organik Mas. Iya. Jarang Mas anak muda yang mungkin dengan produk-produk kan carinya yang kekinian lah, yang lebih. Kalau di Gentungan yang ala kadarnya seperti ini. Jadi hasil pertanian di Gentungan itu memang yang selalu kita sajikan kepada tamu. Jadi nggak harus kita mencari produk atau UMKM yang dari luar, itu yang memang real apa adanya. Ada dari Gentungan ya. Nah, memang selain padi apa Mas itunya? Apa hasilnya Mas? Kalau yang sudah berbicara sertifikat organik itu baru padi. Tapi kalau komoditasnya di Gentungan itu sebetulnya juga selain padi ada holti. Holti itu seperti cabai, seperti bawang merah yang lagi booming. Ini sudah masuk di Gentungan. Gitu. Sayuran itu masuk juga. Tapi yang menguasai yang paling besar masih padi. Padi ya. Iya. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk tanaman-tanaman hortikultura semuanya di tumpang sarinya gitu. Ada beberapa lahan, jadi petani itu ada yang punya lahan 2 tempat, 3 tempat, itu biasanya mereka rolling. Ada yang padi, ada yang bawang merah, ada yang cabai gitu. Tapi yang bawang merah akhir-akhir ini juga sudah masuk, sudah mulai menggunakan pupuk organik. Begitu. Padahal dulu itu sangat gimana ya, kalau sering petani cabai maupun bawang merah itu mengatakan bahwa pupuk kandang itu jelek, banyak jamurnya, bisa melonyoh gitu, bisa mati kuning. Nah, itu adanya pupuk Taruna Tani yang berbrand atau produk kita SAE, subur alami efisien. Itu ada salah satu petani bawang merah di Gentungan itu juga anak muda juga menggunakan pupuk itu. Setelah tahu hasilnya, yang lain juga ikut-ikutan. Gitu. Saya juga kembali tanya, loh katanya pupuk kandang atau pupuk organik itu bikin melonyoh, bikin adanya jamur. Kenapa ini enggak? Beda Mas, ini enggak loh, karena kesalahan dari petani itu sendiri di situ, menggunakan pupuk yang belum matang. Berarti ketika pupuk kandang yang belum diolah pasti ada jamurnya, ada bakteri jahatnya, ada gas metanon atau apa, itu yang membuat tanaman itu enggak sehat ataupun mati, layu. Makanya kalau sama-sama menggunakan pupuk organik kita harus mengolah dulu.
agar dulu. ketanaman itu benar-benar siap diserap dan tidak Ah. menimbulkan itu tadi. Jadi pupuk organik itu mau dipakai buat hortikultura cakep, Iya. pakai buat Semuanya. semua tanaman bisa Semua ya. tanaman bisa. Oh, nje. Jadi saya dapat pelajaran yaitu tadi, kalau dulu saya juga pernah nanam cabai, Ya. saya sempat percaya juga katanya pakai pupuk kandang itu bikin jamur dan lain sebagainya. Oh, yang salah pupuknya belum matang. Ketika kita menggunakan pupuk yang sudah siap atau yang matang, ya nggak apa-apa, terus tambah subur Tambah juga. subur, ya. Itu digantungkan juga baru anak muda yang terjun ke petani tapi ke bawang merah. Oh gitu. Itu ada salah satu anak muda yang termasuk tantangan tersendiri ya, kita berbicara di gantungan dulu ya. Gantungan basicnya pertanian padi, tapi ada salah satu anak muda ini yang menantang berani beda dengan yang lain, bawang merah. Bawang merah. Iya, Berhasil nggak Mas? alhamdulillah sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun jalan ini belum pernah gagal. Dari situlah anak-anak petani yang lain ngikut. Yang awalnya kerja di pabrik, pengangguran dan lain sebagainya, tidak mau membantu orang tua, saat ini kebalik, lahan orang tua diambil alih anak. Diambil alih, cakep itu. Iya. Jadi langsung dihandle sama anaknya, tanam bawang merah. Tanam bawang merah. Seleksi alam, kalau mereka benar-benar pemeliharaannya maksimal, kecuali dengan harga ya. Kalau kita tanaman, yang penting kalau petani itu tanaman sehat dulu, harga itu kita nggak bisa buat. Kalau tanaman sehat, sudah 80% anak muda di gantungan yang bawang merah itu berhasil. Kan perputarannya cepat. Kalau satu kali musim tanam padi 3 bulan, kalau bawang merah dapat 2 kali panen. Oh, 1,5 bulan udah panen ya, bawang merah ya. Kalau loncang gitu juga ada Mas? Belum, kalau loncang belum masuk. Kalau loncang kayaknya ke cuaca pengaruh juga kayaknya. Karena di gantungan beda dengan di Karangpandan, Tawangmangu. Sudah agak panas tapi belum begitu panas. Tapi juga belum ada yang nyoba. Mungkin suatu saat ada petani-petani yang coba di situ. Karena bawang merah dulu juga belum ada. Kok bisa ada sampai sekarang merajalela juga. Nah, kayak Mas Koli kan juga ini ya, budidaya jeruk juga ya. Ya, alhamdulillah. Itu organik juga. Kalau selama 2 tahun ini memang belum saya pupuk kimia, saya masih mengandalkan kohe. Alasan kenapa itu juga iya. Tapi saya yakin bahwa tumbuhan itu pupuk yang paling bagus menurut saya itu sebetulnya dari limbah pohon itu sendiri. Jadi daunnya itu sendiri. Itu sebetulnya menurut saya yang paling bagus. Contoh padi. Padi itu ketika jeraminya setelah panen itu tidak dibawa pulang, dikembalikan lagi ke lahan, itu pasti tanahnya semakin subur. Oh begitu. Setiap 3 bulan sekali ya kita panen padi. Dari 1000 meter aja tanah itu sudah bisa mengeluarkan berapa ton. Ya, Dari jerami, dari padi, berapa ton yang kita kembalikan ke tanah lagi. Baru diganti dengan pupuk 1 kantong. Oh, gitu. Kalau konsep saya pribadi ya seperti itu. Jadi kenapa ini saya bukan beralih sih sebetulnya. Jadi orang tua itu mempunyai beberapa tempat lahan, ada yang sawah bisa panen 3 kali, yang kebetulan yang 2.500 meter ini lahannya bisa dikatakan lahan tanda hujan. Jadi hanya 2 kali panen padi biasanya. Saya mengingat, dari dulu orang tua sudah ke padi terus, sedangkan umur bapak saya sudah sekitar 60-an 3 tahun. Saya melihat kondisi bapak ketika sudah umur di situ, pikiran masih oke, masih semangat, tapi tenaganya untuk mencangkul itu masih sudah jauh banget kan. Nah, saya belajar di situ, setidaknya saya harus menyiapkan hari tua juga. Jadi tidak saat ini masih ke pertanian padi, masih kuat. Jadi saya mencoba terobosan 1 kali tanam, nanti kita tinggal menuai hasilnya bertahun-tahun. Saya menerapkan di tanaman jeruk Ciemadu. Di wilayah Gantungan, bahkan Kecamatan Mojogedang mungkin belum ada. Baru Mas Kolik aja. Ya, saya tahu baru yang nanam besar loh. Yang skala lumayan banyak, hampir 200-an pohon itu atau baru saya sendiri. Di situ awal juga tantangan banyak sekali dari masyarakat, dari keluarga itu.
tanam jeruk nanti dicuri orang, nanti nggak berhasil dan lain sebagainya. Saya punya pedoman, oke kalau dicuri dalam arti hanya dimakan di tempat minta untuk konsumsi nggak masalah, toh kita tanamnya banyak. Kalau satu pohon terasa, asal jangan ngambil dijual, itu beda lagi. Dan udah berjalan 1,5 tahun ini alhamdulillah dari pertumbuhan, dari hasilnya lumayan. Jadi lumayan ya Mas. Mudah-mudahan nanti 3 tahun lah, menginjak 3 tahun saya sudah bisa menuai. Kalau saat ini masih ya dibagi-bagikan, dimakan sendiri. Karena pohon jeruk sendiri itu yang saya pelajari minimal 2,5 tahun baru bisa dibuahkan. Dalam arti ya, kita menyiapkan pokoknya dulu biar benar-benar siap, akarannya juga siap. Masih pemeliharaan lah. Nah, apa namanya di Taruna Tani ini kan karena wadah di bawah kelurahan ya Mas. Kira-kira pengembangannya, kerjasamanya sama siapa aja sih Mas kalau kayak gini, kalau untuk kelompok-kelompok tani gini? Kita memperbesar relasi sih sebetulnya, mencari rekan-rekan itu seprofesi juga, seorganisasi, dan kita juga menggandeng dari perguruan tinggi. Jadi tempat Taruna Tani ini sebetulnya mah tempat belajar bersama juga dari mahasiswa. Jadi saya sempat minder, sempat heran juga melihat latar belakang saya sendiri yang minim dari pendidikan, hanya menang di pengalaman seorang petani. Hampir saat beberapa minggu, bahkan kalau saat seperti ini banyak sekali mahasiswa yang KKN itu hampir tiap hari ada tamu itu dari fakultas tentang pertanian. Saya sempat apa nggak kebalik gitu. Jadi labnya malahan ya Mas. Iya, nggak kebalik sih saya gitu. Tapi saya selalu niatkan untuk memperluas pertanian dalam arti pengetahuan juga, jadi saling berbagi karena tidak cukup dengan pengalaman, kita juga butuh ilmu teori juga. Jadi di Gantungan sendiri kalau Taruna Tani sekarang kerja sama pihak pemerintah terkait di Sanggetua sendiri sudah welcome, sudah support ya. Sudah benar-benar anak lanang lah. Anak lanang ya. Anak lanang ya. Alhamdulillah sudah dapat respon dari warga sekitar sendiri di Sanggentungan juga dapat respon positif karena bangga ada anak-anak yang pemerhati pertanian khususnya. Mereka juga sudah bisa menerima kami dan bangga, dan kita mencari relasi ataupun kerjasama biasanya keluar juga lembaga. Kemarin kita belajar pengajuan CSR sih Mas sebetulnya. CSR ya. Ke Pertamina. Dibantu dengan teman-teman UNS. Alhamdulillah berhasil juga. Oh gitu. Untuk pengembangan kohe. Iya. Ke pupuk. Jadi ke kita pupuk ya. Masih tabur, terus kita pengajuan kemarin ke granul yang lebih membentuk butiran. Karena petani menghendaki lebih efisiennya saat untuk pemupukan padi itu mereka menginginkan bentuknya seperti pupuk kimia sintetis yang butir-butiran kecil gitu ya. Saat penaburannya lebih efisien, lebih enak. Jadi kalau gitu. Pupuk saat ini Taruna Tani masih tabur halus, itu biasanya pengaplikasiannya sebelum tanam. Kalaupun sesudah tanam bisa, tapi kalau kena angin ya mungkin kan balik. Mereka menghendaki untuk pupuk granul ya. Dan support sama Pertamina. Hebat. Terus ini pengembangan tentang budidaya cacing, kemarin juga pengajuan ke Bakti Nusa Solo, yaitu yang mendanai dari kantong duafa. Alhamdulillah tahap 1 lolos juga pendanaan. Ini pengajuan pendanaan kedua kalinya. Untuk program cacing. Ya, cacing kita ambil ke castingnya, bekas cacingnya, dan itu mungkin sudah luar biasa yang sudah tahu tentang kandungan pupuk castingnya ini. Nah, kita melirik di situ juga. Baru skala kecil, pembelajaran juga. Kita ke depan kita bikin yang besar lagi. Gitu. Karena kita yakin semuanya itu harus dari yang besar kok. Kita dari hal kecil dulu kita pelajari bersama. Ketika nanti kita dapat yang besar, kita sudah siap. Iya. Nah, yang ketiga kan ini kan program yang ketiga kan pembudidayaan ternak ya Mas. Ternak komunal ya. Banyak emang Mas pemilik ternak di Gentungan. Kalau Gentungan hampir mayoritas bisa dikatakan pertanian itu tidak lepas dari peternak juga.
Jadi kayak seperti pertanian yang apa ya, integrated farming. Jadi berputar. Mereka itu punya sawah, pasti punya ternak. Ya. Karena apa? Yaitu tadi limbah ternak, limbah pertaniannya dibawa pulang, kasih makan ke ternak, limbah ternaknya kembali lagi ke pertanian. Kenapa kita ke ternak? Program kita ketiga ke ternak itu karena juga menjanjikan di dunia ternak. Bahkan kalau saat ini di dalam kelompok Taruna Tani ada satu kelompok ternak kambing sendiri. Mereka panen rayanya ya seperti saat Idul Adha. Orang-orang Islam itu punya hari raya itu momen yang sangat luar biasa itu. Panen juga itu. Panen juga. Benar. Kalau kita menyambung tentang pertanian juga, kita mengambil ke ternak, nanti limbahnya kita produksi lagi, kita jual lagi. Renek. Renek sing kebuang gitu ya Mas. Jos. Kita alhamdulillah program kita apa yang kita jalankan seperti jadi nggak mengarang, nggak begitu apa yang realnya seperti itu kita jalankan. Gitu ya. Yang ternak kandang komunal dan kesejahteraan anggota kita juga penting. Jadi kita tidak hanya ke pribadi, anggota juga saya perhatikan dalam membentuk apa pembagian SHU. Itu mungkin akan terrealisasi tahun ketiga karena menginjak tahun kedua ini kita masih fokus modal kita putar terus untuk memperbesar dulu. Setuju saya. Karena dari kesepakatan anggota nggak usah dulu Mas, kita putar dulu aja untuk memperbesar ini asetnya. Gitu. Soal kalau upah harian pasti kita udah jalankan. Jadi setiap mana yang masuk, mana yang kerja itu sudah menerima hasilnya saat itu juga. Nah, itu jadi sudah tidak kerja bakti. Itu lebih penting ya. Iya. Biar apa organisasi itu tetap berjalan terus ya. Ya. Nah, yang keempat Mas. Yang keempat kan ada bagaimana pertanian digabungkan dengan pariwisata ini. Iya. Ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Taruna Tani Mas? Ya, karena kita mengambil edukasi wisata ya, wisata edukasi. Basic kita pertanian. Ya. Jadi melihat khususnya Indonesia yang sangat luas, jarang sekali yang pemerhati tentang pertanian. Jadi kenapa saya dan teman-teman memasukkan program edukasi, kita ingin setiap anak atau anak muda saat pendidikan itu dia melewati masa pengenalan dunia pertanian. Jadi Taruna Tani sudah melakukan di Desa Gentungan itu mendekat ke anak-anak SD, melakukan bimbingan ataupun pembelajaran tentang dunia pertanian walaupun skala kecil. Kalau kemarin kita melakukan cara penanaman sayuran di pot, mengenalkan ke anak-anak. Jadi langsung kita membawa polybag, membawa media tanam, membawa bibit, kita bawa ke SD, kita tanam bareng-bareng. Terus di situ kita juga mengadakan semacam lomba. Jadi selama sampai panen, sampai berbuah, tanaman siapa yang paling bagus itu nanti dapat apresiasi atau jadi sedikit. Anak SD-nya datang terus gitu ke situ. Kita tanamnya di lingkungan SD. Oh, di lingkungan SD. Iya, jadi mereka kita kerja sama guru bahwa harus merawat gini-gini, itu tanggung jawab anak, melatih lah, mengenalkan dunia pertanian di situ. Dan emang misi kita walaupun kelak nanti besar mau jadi apa, itu terserah, itu pilihan, tapi setidaknya mereka tahu budidaya pertanian, pola pertanian bagaimana. Sedangkan mereka setiap hari juga makan nasi, dari sepiring ataupun sesendok nasi itu melewati berapa tahap aja mereka setidaknya sudah tahu dari dini gitu. Karena ya itu tadi, kita melihat generasi saat ini jarang sekali anak muda yang melirik di dunia pertanian. Itu banyak Mas yang tamu-tamu yang datang ke Gentungan gitu untuk wisata gitu. Kalau saat ini yang outbound itu kebanyakan yang TK sama SD. TK sama SD ya. Kalau yang SMP belum. Terus yang anak kuliah itu biar belajar di situ. Jadi kalau yang anak TK, SD itu selain kita mini outbound di rumah idu wisatanya juga ada di Gentungan itu kita latih juga tangkap ikan, nanam sayuran, perawatan, pengenalan hama-hama. Ini mana yang menguntungkan petani, ini mana musuh petani. Kita menyampaikan. Jadi gitu. Belajar ya sambil bermain, sambil berkotor-kotoran, mereka lebih nyaman. Numpak sapi gitu ya. Belum kalau sampai situ.
ada main rencana lumpur iya, gitu yang ya. jelas penanaman karena ada yang udah terbiasa. Mm-mm. Saya juga bantu orang tua Mas nanam tomat cabai di depan karena mereka sudah terlatih dari orang tuanya. Ada yang benar-benar masih jijik lihat megang tanah nggak berani loh. Makanya kita latih dari hal kecil mengenalkan. Menarik. Dari hal kecil itulah saya harapkan nanti ke depan ada generasi yang peduli tentang pertanian. Ya, menarik sih Mas. Bahkan sekarang kan banyak sekali sebetulnya per tahunnya itu berapa ratus saja sarjana pertanian yang sudah diloloskan. Piye Mas? Terus piye Mas? Tapi realitanya teller bank lah yang paling banyak peminatnya. Piye Mas? Itulah. Nah itu ya. Jadi kalau saya harapkan jelas itu cintailah dunia pertanian walaupun bukan seorang petani. Jadi harus mencintai pertanian walaupun mereka bukan petani. Tidaknya menghargai lah dari jeripayah kita sebagai petani. Iya. Itu ya yang penting dari sebuah wadah Taruna Tani ini ya. Ya melestarikan pertanian, melestarikan tanah, melestarikan ini ya budaya dari leluhur, bagaimana cara bertanam gitu ya. Karena kelihatannya juga leluhur kita itu juga dulu juga nggak kenal pestisida, Mas. Nggak kenal. Saya pernah dapat ilmu pelajaran atau pengalaman soal budaya metil atau wiwitannya ya. Mungkin dulu pakai jenang, pakai beramai seperti itu. Mungkin kalau dipandang dari segi spiritual lah, mungkin berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu di Indonesia masih diyakini juga. Tapi kalau saya pribadi melihat dari dunia pertanian, itu ternyata ada hikmahnya ataupun ada ilmunya tersendiri, Mas. Bubur sendiri ternyata mengandung trichoderma dan itu membuat subur tanah. Oh gitu. Jadi bisa dikaitkan, tidak hanya lelembut, sebetulnya lelembut petani itu ya trichoderma itu jamur yang menyuburkan tanah itu berasal dari bubur ataupun nasi sebetulnya. Jadi tidak seakan-akan itu terlalu mistis banget sih. Ya. Kalau saya menganggap itu juga perlu ini peninggalan leluhur dulu saat mau panen, saat mau tanam harus ada ini. Nah, sebetulnya itu penaburan trichoderma kalau saya tangkap seperti ilmu pertanian itu juga penting. Nenek moyang kita udah ngerti ya Mas. Cuma dikemas seperti itu karena apa? Saya mengamati kalau suatu daerah punya cerita storytelling yang itu orang baru takut. Contoh mungkin di wilayah Gantungan ya ada salah satu sendang, mungkin ada mata air di situ. Itu mungkin saya mempelajari itu ada loh beberapa tempat itu storytellingnya itu benar-benar dibikin. Iya. Jadi biar apa? Biar masyarakat itu benar-benar takut, tidak seakan-akan menggunakan sendang itu seenaknya. Gitu. Sedangkan itu ternyata nggak ada apa-apanya. biar subur tanahnya, biar airnya tetap terjaga, pohonnya terjaga. Wah memang bener kok Mas gitu. Jadi mindsetnya emang harus kita harus kadang mendidik masyarakat itu harus ditakuti. Cerita atau storytelling yang seperti. Tapi tujuan kita kan baik ya. Hampir sama. Nah, nanti untuk kedepannya seperti apa Mas? Perencanaan yang kedepan nanti di Taruna Tani ini? Selain kita fokus di 4 program itu kita berjalan, kita tidak menutup kemungkinan kita akan membentuk suatu kelompok-kelompok mendampingi di wilayah yang lain. Biar Taruna Tani ini tidak hanya ada di Gantungan. Saya harapkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia ada anak-anak muda membuka kelompok melirik dunia pertanian, meneruskan perjuangan dari orang tua petani ini harus ada. Dan juga kita tidak hanya ingin sejahtera pribadi maupun anggota, kita harus berdampak ke masyarakat luas. Jadi tidak menerima manfaatnya itu tidak hanya seorang kelompok, tapi kita harus berdampak ke lingkungan yang lain ataupun masyarakat yang lain. Terutama juga regenerasi petani ya. Regenerasi petani dan ketahanan pangan itu kan yang paling penting ya. Siapa tahu nanti kita terjadi hal-hal apa terus ketahanan pangannya ini kan kita bisa lihat di Indonesia ini ketahanan pangan akan terjadi kekurangan pangan ya. Itu bisa dilihat saat ini karena apa? Sekarang generasi petani sudah menghilang, sudah minim. Itu bisa dilihat mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang kan itu tadi pasti akan krisis pangan juga. Terakhir nih Mas, kira-kira Taruna Tani ini mau dibawa kemana gitu ya?
untuk kedepannya gitu. Kita berkomitmen bareng-bareng bahwa Taruna Tani ini selain untuk mensejahterakan anggota Nggih. atau pribadi dari anggota masing-masing, kita harapkan adanya Taruna Tani ini khususnya di Desa Gentungan ini berdampak baik untuk lingkungan sekitar wilayah Iya. Gentungan, khususnya petani-petani yang ada di Gentungan itu merasakan dampak adanya Taruna Tani. Iya, iya. Dan harapan kita Taruna Tani juga berharap di desa-desa yang lain se-Indonesia itu ada generasi petani atau suatu Taruna Tani. Iya. Jadi bisa dikatakan apalah obor di Monas itu tidak bisa menerangi Iya. Indonesia, tapi lilin-lilin kecil yang ada di desa ini yang akan menerangi Nusantara. Jadi Iya. dari hal kecil lah seperti Taruna Tani ini harapannya bisa menyumbang ke negara ini untuk swasembada pangan. Mantap. Mari bertani mewujudkan mimpi negeri. Itu keren. Ya memang Indonesia adalah negara agraris dan negara pertanian memang ya. Harusnya memang dikembalikan ke sana ya sebagai Betul. kita Indonesia adalah negara agraris dan pertanian itu ya. Menarik sih ya. Oke deh, terima kasih Mas Khalid. Sama-sama, siap. Atas waktunya dan bagi pengalamannya di sini menarik sekali. Saya senang banget kehadiran Mas Khalid di sini membuka pemikiran baru, membuka wacana baru buat nanti penonton podcast Bangun Jiwa ini. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melihat podcast kami sebelumnya. Nah, memang podcast Bangun Jiwa ini ada di Kebun Hanoman di Desa Gerdu di Kabupaten Karanganyar ya. Jadi silahkan buat bapak-bapak atau ibu atau keluarga yang pengen liburan dan pengen tamasya bisa datang ke Kebun Hanoman, sekaligus nanti bisa saya ajak ke tempat Mas Kolik. Kita melihat pertanian organik ala Taruna Tani. Terima kasih, matur nuwun. Sampai bertemu lagi.